Alasan kenapa semua anggota BTS sangat cemburu pada Jin. Jin menjalani wawancara pertamanya di majalah Weverse sejak ia keluar dari wajib militer 12 Juni. Pewawancara Oh Min-ji berbicara kepada Jin tentang waktunya sejak saat itu. Oh Min-ji menunjukkan bahwa Jin awalnya adalah satu-satunya prajurit dalam grup tersebut saat ia pertama kali mendaftar, tapi saat ini ia adalah satu-satunya warga sipil di antara anggota BTS. Jin mengungkapkan bahwa sesama anggota BTS juga cukup iri padanya, bahkan staf bikin musik pun menyadarinya. Jin mengatakan, "Ya, tapi para karyawan terus mengatakan kepadaku bahwa mereka sangat iri dan orang-orang dari tim manajemen yang selalu ada di sekitarku mengatakan kepadaku bahwa mereka tidak pernah melihat ekspresi iri yang begitu tulus di mata mereka. Mereka semua punya ekspresi seperti itu di wajah mereka." Jin tidak ingin membuat mereka malu dengan membanggakan diri, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda mereka. "Jadi, aku tidak menyombongkan diri atau apapun, aku hanya menggoda mereka. Sedang sekali melihat mereka semua bersemangat tentang hal itu, aku terus melakukannya selama sekitar 30 menit, kata Jin. Misalnya, Jin baru-baru ini mengelak J-Hope yang sedang menghitung hari hingga ia selesai bertugas. Jin juga ungkap alasan popularitasnya di militer. Seperti yang dijanjikan, Jin bertemu dengan penggemar tepat setelah ia keluar dari wajib militer dan memenuhi janjinya merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-10. Ia juga segera mulai berbagi promosi, membentuk pengaruh dan kekuatannya di seluruh dunia. Dalam wawancara, Jin bercerita tentang waktunya di militer dan bagaimana ia bergaul dengan para prajurit. Pewawancara bertanya, "Sepertinya kamu menerima banyak cinta. Itu juga berarti kamu memperlakukan semua senior dan junior dengan baik." Jin mengatakan, "Karena orangnya sendiri cantik," kata Jin. Ia juga mengungkapkan alasan popularitasnya di kalangan rekan-rekan militernya. Pewawancara bertanya, "Apa rahasia popularitasmu?" Jin mengatakan, "Aku menghabiskan lebih banyak uang daripada gaji militerku untuk membeli makanan bagi orang lain." Anak-anak itu baru berusia 20 tahun atau mulai mempersiapkan diri untuk dunia nyata. Dibandingkan dengan mereka, aku punya lebih banyak kebebasan finansial dan mereka seharusnya bisa makan makanan lezat dan sehat. Jadi aku memberi mereka makanan. Dia mengurus semua orang dengan sangat baik sehingga dia dikenal sebagai dewa oleh rekan-rekan prajuritnya. Aku membelikan mereka begitu banyak ayam, cokbal, dan pizza sehingga mereka tidak bisa makan lagi. Dan aku pernah mengajak anak-anak dari unit lain untuk makan di restoran barbecue. Kalau ada teman yang bercanda mengatakan bahwa aku lakukan hanyalah tidur, aku akan bertanya dari unit mana mereka dan bercanda bahwa aku akan membelikan mereka makanan hari ini, tetapi tidak boleh karena apa yang mereka katakan. Kemudian mereka akan menjawab, "Maaf, kami bercanda seperti itu, tetapi aku tetap mengajak mereka makan di luar." Rasanya lucu mengatakan sendiri, tetapi aku dikenal sebagai dewa dan anak-anak berkata, "Sembahlah dia," kata Jin. Netizen Korea sepakat bahwa seseorang yang membeli makanan selalu menjadi orang baik. Jin juga ungkap satu-satunya waktu ia marah saat wajib militer. Pewawancara bertanya, "Seorang tentara menulis surat pemberhentian militermu bahwa kamu membelikan mereka begitu banyak sehingga mereka tidak dapat mengingat semuanya. Mengurus diri sendiri saja sudah sulit, apa alasan mengurus orang lain?" Jin mengatakan, "Semua tentara bersikap baik padaku, jadi selama aku di sana, aku akan tertawa dan berkata, 'Tentu saja, tidak apa-apa untuk salah. Bagaimana kalian bisa salah? Hanya karena aku mendaftar 6 bulan lebih awal bukan berarti aku bisa bersikap seolah aku lebih baik. Meskipun aku telah berkecimpung di industri hiburan selama 10 tahun, aku masih belum tahu banyak hal dan melakukan kesalahan. Begitulah adanya, aku hanya pernah marah 1 kali." Lalu ia menceritakan satu-satunya saat ia marah ketika bertugas wajib militer. Jin mengatakan, "Seorang prajurit melakukan kesalahan, tetapi mereka terus bercanda dan berkata, 'Aku akan memperbaikinya.' Jadi aku katakan kepada mereka, 'Tidak apa-apa kalau melakukan kesalahan. Aku tahu karena aku juga melakukan kesalahan. Tapi kalau seorang senior memberitahumu sesuatu, kamu harus bersikap seolah-olah kamu mendengarkan. Apakah menurutmu pantas untuk terus menganggapnya sebagai lelucon?' Aku juga mengerti itu karena kita semua punya kepribadian yang berbeda. Tapi bukankah kamu harus belajar kalau kamu tidak mengetahui sesuatu? Aku akan memberitahumu cara melakukannya, jadi cobalah untuk tidak bercanda." Mendengar ceritanya, kita bisa melihat sekali lagi betapa tulus dan jujurnya dia. Pewawancara mengatakan, "Sungguh senior yang baik, kami bisa mengerti kenapa kamu disebut dewa." Jin mengatakan, "Rekan-rekan militerku juga sangat baik. Selama paruh kedua masa dinas militerku, tidak ada seorang pun yang merasa tidak enak karena saling menulis surat. Biasanya survei preferensi untuk para eksekutif dan prajurit berkisar antara 38 hingga 40%, tapi persentase survei meningkat menjadi 98 hingga 99%. Banyak orang yang iri dengan unit kerja kami karena kami semua dekat satu sama lain." Kepribadiannya benar-benar bersinar selama bertugas wajib militer.
Jin juga ungkap bagaimana para prajurit senior membantunya meraih gelar prajurit elit. Setelah anggota BTS, Jin mendaftar wajib militer bulan Desember 2022. Ia membuat penggemar tercengang karena berhasil memperoleh peringkat prajurit kelas khusus elit prajurit elit hanya dalam waktu 4 bulan sejak bergabung dengan wajib militer. Gelar bergengsi itu diberikan kepada prajurit yang menunjukkan kebugaran fisik dan ketahanan mental yang luar biasa. Menurut personel BTS itu, banyak rekannya yang berkontribusi positif terhadap pencapaian yang mengesankan ini. Berbicara tentang gelar prajurit elit dalam wawancara baru-baru ini di majalah Weverse, penyanyi itu mengungkapkan bahwa ia mampu mengasah keterampilan menembak senjata apinya setiap kali rekrutan baru bergabung dengan campnya, dan ia bekerja keras untuk meningkatkan staminanya sendiri. Berbeda-beda di tiap camp, tetapi di camp kami mendapat kesempatan untuk berlatih menggunakan senjata api setiap kali ada rekrutan baru. Jadi aku berlatih menembak dan aku selalu melakukan latihan seperti sit up atau push up. Jadi, aku menjadi semakin kuat. Kami harus berlari bersama para peserta pelatihan dan asisten sersan pelatih tidak boleh tertinggal. Jadi, aku memaksakan diri untuk terus berlari sampai aku menjadi lebih baik, kata Jin. Tapi, selain kerja kerasnya sendiri, dorongan dari rekan-rekannya juga berperan besar dalam membantu Jin mempersiapkan diri menghadapi ujian pejuang elit. Dari kiat-kiat tentang cara mengatur pola makannya sehari sebelum ujian hingga mendorongnya untuk memberikan yang terbaik hingga saat-saat terakhir. Sang idola mengingat memiliki sistem pendukung yang solid dari para seniornya. Jin mengatakan, ketika aku berusaha mendapatkan gelar itu, semua prajurit seniorku mengerumuniku dan berkata, jangan makan malam atau perutmu akan keroncongan dan kamu tidak akan bisa berlari besok. Jadi aku bilang, aku hanya akan makan sedikit dan mereka berkata tidak, atau kalau memang harus batasi diri kamu hanya dengan 1 sendok. Kemudian keesokan paginya mereka berkata, hari ini adalah hari besar, jangan minum air juga. Jadi aku bilang, sesap saja. Dan mereka berkata, sesap saja dan tidak lebih, kata Jin. Para seniornya bahkan memastikan bahwa Jin tidak bisa merasakan kakinya sakit saat berlari dengan trik yang cerdik dan menyelimuti dia dengan semprotan air panas yang dingin. Sementara para senior sibuk merawatnya, Jin juga memastikan untuk menjadi senior yang disayang oleh para prajurit di juniornya. Jin BTS juga ungkap perjuangan sebenarnya di balik penampilan Festa. Dalam wawancara, Jin berbicara tentang kembali ke panggung hanya sehari setelah keluar dari wajib militer dan betapa membingungkannya perubahan itu. Jin mengakui bahwa ia sengaja menghalangi sorakan dari ARMY karena ia takut akan menangis kalau ia meluapkan emosinya. Jin mengatakan, para penggemar mungkin tidak ingin mendengar ini, tapi aku berusaha keras untuk tidak membiarkan perasaan itu meresap. Maksudku, itu terjadi keesokan harinya setelah aku keluar dari wajib militer. Kupikir aku akan menangis kalau aku mulai bernyanyi dan menjadi terlalu bersemangat dan mulai menjadi emosional. Aku harus memberikan pertunjukan yang bagus untuk para penggemar, jadi aku tidak boleh membiarkan diriku tersedak sampai-sampai aku tidak bisa bernyanyi. Jadi aku sengaja menaikkan volume in-earku untuk mencoba meredam emosi dan menutup mataku untuk lagu pertama, kata Jin. Untuk menjaga sarafnya tetap terkendali, Jin menyebutkan bahwa ia juga mencoba pil obat tradisional Korea yang disebut Chong Sim Hwan. Aku sebenarnya melakukan uji coba Chong Sim Hwan khusus untuk penampilan itu. Akunya menjelaskan prosesnya secara merinci. Penyanyi itu menyebutkan bahwa ia minum pil itu jauh sebelum keluar dari rumah sakit untuk menguji terlebih dahulu apakah pil itu benar-benar efektif tanpa efek samping pada tenggorokannya. Sayangnya, Chong Sim Hwan ternyata menjadi obat yang tidak cocok untuk tujuannya. Aku mencoba minum Chong Sim Hwan saat kembali ke pangkalan setelah mengambil cuti. Aku ingin melihat lebih dahulu apakah minum Chong Sim Hwan akan membuat tenggorokanku kering atau tidak, dan seberapa besar efeknya terhadap jantungku yang berdebar-debar. Tapi Chong Sim Hwan malah membuat tenggorokanku kering dan aku khawatir suaraku akan pecah saat bernyanyi, kata Jin. Jadi, Jin mencari sesuatu yang lain untuk menggantikan Chong Sim Hwan dan mengenakannya di hari Festa. Tapi jantungku masih berdebar kencang, akunya. Dalam wawancara yang sama, Jin juga membahas penyesuaian diri dengan kehidupan sipil setelah dinas militernya secara rinci. Jin mengatakan, aku masih merasa mengantuk sekitar pukul 10 atau 11 malam, tapi aku harus kembali ke jadwal kerjaku, jadi kadang aku tidur larut malam dan bangun pukul 5 pagi. Menurut pria Korea lainnya yang juga telah menjalani kehidupan militer, tentara mengikuti jadwal ketat mencakup bangun pukul 6.30 pagi dan bekerja selama 11 jam hingga 5.30 sore. Jadwal hariannya terdiri dari bangun setiap hari pukul 6.30 pagi dan bekerja sampai 17.30 sore, dengan istirahat makan siang selama 2 jam. Jin mendaftar di militer
pada 13 Desember 2022 sebagai prajurit tugas aktif. Setelah menyelesaikan pelatihannya, ia terus bertugas sebagai asisten instruktur di batalion yang sama. Sekarang, beberapa hari setelah ia menyelesaikan dinas militernya, ia tampaknya beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di luar. Sepertinya aku beradaptasi dengan cepat. Sudah sekitar 8 hari sejak aku keluar dan aku sudah bekerja setiap hari kecuali 1 hari. Tapi itu hanya sesuatu yang aku lakukan. Kamu tahu, karena aku seorang bintang, kata Jin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.